Bapak Ibu, seperti yang kita simak tadi bahwa kelas online terpadu ini merupakan inovasi yang pertama ya, di masa COVID-19 ini karena pelayanan BKN akan terus mengoptimalkan memberikan pelayanan publik di masa pandemi, yaitu salah satunya cara dengan membuka kelas online atau konsultasi online seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mengikuti pemaparan dari narasumber kita dari Bapak Agus Praptana. Kepada Bapak Agus, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Karohumas Umum dan Kerjasama, Bapak Paryono, Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, dan moderator, Pak. Kemudian yang kedua Pak Ari, ya narasumber juga dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting yang berkaitan dengan masalah konsultasi online. Alhamdulillah satu inovasi di masa pandemi ini adalah konsultasi online yang diharapkan adalah bisa memberikan pencerahan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepegawaian. Dan tak lupa kami mengucapkan salam sehat untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang tentunya menarik di dalam hal pengembangan karir pegawai negeri sipil adalah salah satunya adalah kenaikan pangkat. Yang kedua adalah mutasi. Nah, oleh karena itu tentunya mutasi dan kenaikan pangkat ini adalah salah satu harapan PNS yang ada di Indonesia semuanya. Karena tidak akan mungkin seorang PNS masuk CPNS sampai dengan pensiun tidak berharap naik pangkat. Pasti semuanya pengen adalah kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu pengembangan karir yang paling diinginkan seluruh PNS adalah kenaikan pangkat. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita membahas masalah kenaikan pangkat, tentunya adalah ya kita berbicara tentang regulasinya, dasar hukumnya. Yang pertama tentunya adalah satu, dasar hukumnya adalah yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang yaitu aparatur sipil negara. Di situ jelas sudah diatur. Yang kemudian yang kedua, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002, walaupun pasti banyak kawan-kawan mengatakan, Pak, di dalam PP 11 tahun 2017, pasal 362 PP 12 tahun 2002 sudah dinyatakan dihapus. Betul, di dalam PP 11. Akan tetapi di dalam pasal 363-nya PP 11 tahun 2017, KPK BKN nomor 12 tahun 2002 tentang petunjuk teknis atau kenaikan pangkat masih tetap kita bisa laksanakan. Nah, kemudian berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, inilah yang memayungi pola karir pegawai negeri sipil, bagaimana pengembangan karir PNS dari pengadaan CPNS sampai dengan nanti pensiun. Oke, kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya adalah yang dipayungi dibahas di sini adalah peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi. Kenapa? Itu amanat di dalam PP 11 tahun 2017 pasal 170 sampai dengan 177. Nah itu. Nah, oke, next. Nah, yang perlu dipahami sekali lagi Bapak dan Ibu, seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, kenaikan pangkat adalah penghargaan, bukan hak. Penghargaan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Artinya apa? Sekali lagi kenaikan pangkat bukan hak, tapi penghargaan. Nah, oleh karena itu penghargaan tentunya harus ada hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah prestasi kerja ataupun yang berkaitan dengan kenaikan pangkatnya itu tadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang kenaikan pangkat, kita masih menggunakan dasar yaitu PP 12 tahun 2002, KPK BKN nomor 12 tahun 2002. Oke, next Mas. Nah,
inilah yang menjadi dasar bahwasanya sampai saat sekarang ini Bapak dan Ibu kenaikan pangkat yaitu masih satu kenaikan pangkat reguler. Nah, kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat bagi PNS yang tidak dilihat dari jabatannya. Artinya apa? Mereka bisa naik pangkat sepanjang satu diusulkan, tadi mendapat penghargaan berarti SKP-nya bernilai baik. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pendidikannya. Nah, oleh karena itu kalau seorang PNS pangkatnya, Pak saya pendidikannya pendidikannya S2, berapa pangkat puncak kita? Berarti pangkat puncaknya adalah 4A. Pendidikannya doktor, tidak punya jabatan, pangkat puncaknya 4B. Nah inilah yang saat sekarang ini kita terapkan adalah kenaikan pangkat reguler sesuai dengan peraturan adalah tidak melihat jabatan yang diduduki. Oleh karena itu ini menjadi tantangan berikutnya adalah BKN untuk kenaikan pangkat reguler sudah menggunakan sistem less paper. Artinya tidak lagi menggunakan berkas, semuanya diusulkan kepada BKN, semuanya diusulkan menggunakan SAPK dan tidak ada berkas yang dikirimkan. Nah itu artinya bagi PNS yang sudah 4 tahun kemudian mempunyai pendidikannya sesuai ketentuan, diusulkan maka dia punya hak untuk atau dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah berikutnya lagi adalah kenaikan pangkat pilihan. Kalau kita berbicara tentang kenaikan pangkat pilihan, tentunya karena jabatan yang mereka miliki. Pertama adalah jabatan yaitu jabatan fungsional. Yang kedua, jabatan struktural. Nah, kalau berbicara jabatan fungsional tentunya adalah kita lihat PNS saat sekarang ini adalah berdasarkan apa? Terampilankah atau keahlian? Nah oleh karena itu nanti kita bahas selanjutnya adalah bagaimana usul kenaikan pangkat yang pilihan tadi. Nah yang kedua karena jabatan. Nah kalau kita berbicara kenaikan jabatan tentunya adalah banyak hal yang perlu diperhatikan. Next mas berikutnya ini. Nah oke, next. Nah, ini yang Bapak dan Ibu kita perhatikan. Nah, saya menyebutkan di sini kenapa ada kaitannya, makanya di dalam PP 11 tahun 2017 banyak hal pengaturan yang menyangkut tentang kenaikan pangkat. Satu, kalau ada seorang PNS yang menduduki jabatan eselon 4, kemudian belum mempunyai pengalaman bekerja 4 tahun, maka di dalam PP 11 tidak bisa diusulkan kenaikan pangkatnya atau tidak punya hak diberikan jabatan karena ketentuan PP 11 adalah seorang PNS yang menduduki jabatan pengawas harus 4 tahun dalam jabatan pelaksana. Kemudian naik lagi, kalau umpamanya dia naik pangkat naik jabatan ke jabatan pengawas harus mempunyai minimal pengalaman di jabatan pengawas selama 3 tahun. Kemudian 2 tahun. Nah artinya apa? Ada keterkaitannya kenaikan pangkat dan pengangkatan jabatan. Sekarang diatur di dalam PP 17 tahun 2020 ataupun PP 11 tahun 2017. Ada keterkaitannya antara jabatan dan kenaikan pangkat. Kenapa? PNS yang menduduki jabatan dapat diberikan pertimbangan kenaikan pangkat. Nah, sampai saat sekarang ini masih berlaku pengangkatan jabatan berdasarkan minimal pangkat golongan ruangnya. Oleh karena itu masih berlaku 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan administrator, pangkatnya 3D, maka apabila naik pangkat ke 4A, yaitu yang berlaku adalah 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Termasuk juga yang tadi dalam jabatan pengawas. Apabila ada seorang PNS yang menduduki jabatan pengawas, kemudian pangkatnya masih 3B, maka untuk ke 3C berlaku 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Tetapi perlu diperhatikan bagi kawan-kawan yang PNS yang mau naik perpindahan golongan dari 3D ke 4A, di samping syarat jabatan ataupun pendidikan, ada syarat yang lain. Apabila dia pangkatnya 3D, mau ke 4A, minimal yaitu ada ketentuannya adalah 1, mempunyai surat ujian dinas atau diklat PIM 3. Atau yaitu S2. Jadi bagi PNS yang diangkat dalam jabatan administrator, kemudian pangkatnya masih 3D, untuk ke 4A harus mempunyai syarat, salah satunya adalah ujian dinas atau S2 atau yaitu dari diklat PIM.
Karena ini menjadi syarat perpindahan yang diatur di dalam yaitu PP 12 tahun 2002. Nah, kemudian termasuk juga yang disyarat tadi untuk jabatan pengawas. Nah, kemudian berikutnya lagi untuk pengangkatan jabatan JPT Pratama ini kami meminta syarat karena memang dalam rangka menjaga sistem merit, apa benar yang bersangkutan dipilih itu adalah termasuk yang di kriteria 3 besar. Nah, oleh karena itu BKN khususnya Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan untuk syarat kenaikan pangkat JPT Pratama maupun JPT Madya yaitu tambahan syarat yang diatur setelah munculnya PP 11 yaitu adalah termasuk yaitu lolos Panselnas 3 besar, lolos Pansel 3 besar. Itu untuk membuktikan bahwasanya yang diangkat adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan yaitu memang masuk dalam Panselnas. Nah, oleh karena itu tambahan syarat untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, kemudian berikutnya lagi bagi yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, pangkatnya minimal di bawahnya adalah 4B. Ini juga bisa menjadi tambahan syarat tadi adalah Panselnas, kemudian 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Mereka bisa naik pangkat pada periode berikutnya lagi. Nah ini karena memang karena dia JPT berarti adalah 2 tahun dalam jabatan arbitrator, kemudian berikutnya lagi naik pangkat ke 4C. Nah Bapak dan Ibu, kemudian ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan yaitu ada klausul di dalam KBKN nomor 12 tahun 2002 adalah bagi PNS yang diangkat dalam jabatan JPT ataupun eselon JPT khususnya 4B umpamanya 4B adalah 4 tahun dapat diberikan kenaikan pangkat. Nah, ini ketentuannya adalah 4B yang 4 tahun adalah sejak dia dilantik, bukan pangkat terakhir berdasarkan artinya kalau ada seorang PNS 1 April 2016 kemudian 1 April 2024 tahun kemudian dilantik eselon 2-nya adalah di bulan November, maka harus memenuhi syarat 1 tahun dalam jabatan dulu, baru bisa naik pangkat ke 4C. Nah ini nanti kita lanjutkan lagi dalam forum diskusi lagi. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya sekarang bagaimana pengembangan karir PNS yang menduduki jabatan fungsional. PNS yang menduduki jabatan fungsional kita kenal adalah satu adanya penetapan angka kredit. Yang kedua adalah uji kompetensi. Nah, di dalam pengembangan karir PNS yang menduduki jabatan fungsional, yaitu penetapan angka kredit menjadi salah satu syarat untuk bisa naik pangkat. Berikutnya lagi adalah uji kompetensi. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, di samping angka kumulatifnya untuk angka kredit terpenuhi, maka ada unsur-unsur yang lain, termasuk unsurnya adalah yang sering kita perhatikan adalah pengembangan profesi. Nah, saat sekarang ini sudah cukup banyak, yaitu jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, nanti tentunya adalah berdasarkan Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tadi. Nah ini yang perlu kita perhatikan, di samping PAK-nya terpenuhi, kemudian uji kompetensi setiap untuk kenaikan jenjang, kemudian yang lain diusulkan tentunya. Nah alhamdulillah BKN pusat dan kantor regional saat sekarang ini sudah mulai menggunakan pengusulan yaitu tanpa berkas atau berkasnya menggunakan sistem digital. Ini dalam rangka COVID artinya apa? Tidak lagi banyak berkas yang dikirimkan ke BKN, tetapi cukup digitalnya saja dikirimkan ke BKN agar apa? Kami nanti lebih mudah lagi dalam memberikan pelayanan khususnya kenaikan pangkat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya saat tadi kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat luar biasa. Jadi bagi seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi luar biasa, silahkan usulkan ke BKN. Ada notifikasi. Tentunya adalah mendapat penghargaan atau mendapat surat pernyataan prestasi luar biasa dari PPK. Kemudian yang kedua ada evidence-nya. Artinya apa? Buktinya yang bersangkutan mempunyai prestasi luar biasa karena apa? Nah ini nanti BKN akan menyeleksi menggunakan sistem sidang terbuka juga untuk nanti usul kenaikan pangkat luar biasanya.
untuk kenaikan pangkat luar biasa ini adalah tidak terikat pangkat puncak. Artinya seorang PNS yang mempunyai pendidikan SMA, umpamanya SMA, bisa nggak lebih sampai 3C? Bisa. Pendidikannya S1, bisa nggak sampai 4A? Bisa. Karena memang kenaikan pangkat luar biasa adalah salah satu keistimewaan bagi PNS tanpa melihat pangkat puncaknya. Nah ini silahkan bagi PNS seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi luar biasa bisa diusulkan tentunya melalui PPK setelah menetapkan prestasi luar biasa. Nah, kemudian yang satu lagi kenaikan pangkat anumerta adalah bagi PNS yang meninggal dunia karena tewas. Berikut satu lagi untuk kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan bagi PNS yang karena telah mencapai batas usia pensiun. Yang kedua adalah meninggal dunia. Ini diatur di dalam PP 12 tahun 2002 di pasal 27. Penghargaan pangkat pengabdian dapat diberikan bagi PNS karena mencapai batas usia pensiun. Nah, artinya setelah nanti masa kerjanya 30 tahun, cukup 1 bulan dari pangkat terakhir bisa diberikan pangkat penghargaan, pangkat pengabdian. Tapi tentunya adalah SKP bernilai baik, kemudian surat keterangan tidak pernah dijatuhkan disiplin 1 tahun terakhir, tingkat berat atau sedang. Nah, inilah yang kita nanti tentunya adalah nanti bagaimana kenaikan pangkat PNS, kemudian bagaimana ada kasus-kasusnya berkaitan dengan kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu ini yang kita nanti bisa diskusikan karena banyak hal yang mengatur tentang kenaikan pangkat. Nah, mungkin yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan bagi pengelola kepegawaian di dalam Perka BKN nomor 21 tahun 2010 angka 3 huruf G bahwasanya bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat penurunan pangkat 1 tahun maupun yang 3 tahun masih ada masa transisi. Artinya apa? Seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun setelah selesai menjalankan hukuman disiplin belum bisa diberikan kenaikan pangkat karena ada masa transisi. Ini diatur di dalam Perka BKN nomor 21 tahun 2010 angka 3 huruf F. Nah, ini yang mengatur tentang tadi. Ini pengecualian. Nah, oleh karena itu nanti kita berkembang yang berkaitan dengan masalah-masalah kenaikan pangkat, silahkan nanti Bapak dan Ibu silahkan tanyakan. Nah, kemudian berikut lagi yang berkaitan dengan mutasi. Nah ini, oke, next saja. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam amanat PP 11 tahun 2017, pasal 190 sampai 197, ini mengatur tentang mutasi. Kemudian BKN, peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, yaitu tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, khususnya peserta diskusi diskusi online hari ini adalah satu adanya peraturan Permendagri nomor 58 tahun 2019 juga. Itu yang mengatur tentang tata cara yang berkaitan. Nah, kemudian jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama adalah mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah. Artinya di dalam lingkungan instansi pun diatur bagaimana tata cara mutasinya. Yang kedua adalah mutasi PNS antar kabupaten, antar kota dalam satu provinsi. Nah, ini juga diatur bagaimana proses mutasinya. Yang ketiga adalah mutasi PNS antar kabupaten, antar kota dan antar provinsi. Ini juga diatur bagaimana prosedurnya. Nah, kemudian yang empat adalah mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, mutasi PNS antar instansi pusat. Yang keenam, mutasi ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dan mutasi atas permintaan sendiri. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah satu, sisi kewenangannya. Kalau ada PNS mutasi dalam satu instansi berarti kewenangan siapa? PPK instansi tersebut. Artinya Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, maupun Pak Kepala Instansi menetapkan proses mutasi itu adalah kewenangan dari PPK. Nah, jadi prosedurnya adalah tentunya adalah Baperjakat atau kalau sekarang adalah tim penilai kinerja.
Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana dengan mutasi antar kabupaten, antar kota dalam satu provinsi. Nah, ini menjadi kewenangan gubernur dengan pertimbangan yaitu adanya pertimbangan kantor regional. Nah, jadi bagi PNS yang ada kabupaten, contohnya adalah mungkin dalam satu provinsi, PNS dari Kabupaten Surakarta atau mungkin Solo mau pindah ke Kabupaten Boyolali, kewenangannya ada di Gubernur Jawa Tengah dengan pertimbangan kantor regional 1 Yogyakarta. Khusus untuk DKI Jakarta yang antar kabupaten antar kota itu adalah tidak diatur di dalam peraturan mutasi ini karena kewenangan seluruhnya adalah kewenangan gubernur. Nah ini, jadi yang ketiga mutasi antar kabupaten antar provinsi. Nah ini yang menetapkan adalah Kemendagri. Kemendagri dengan pertimbangan teknisnya adalah yaitu BKN Pusat. BKN Pusat. Nah, ini yang sekarang diatur, saya sebutkan tadi di dalam Permendagri nomor 58 tahun 2019, bagi PNS yang antar kabupaten, antar provinsi, yang mereka pindah harus ditetapkan oleh Kemendagri, mereka harus menginput dengan e-mutasi. Artinya ada dua, yang pertama di e-mutasi, yang kedua di SAPK. Nah, e-mutasi nantinya adalah sebagai dasar rujukan untuk penetapan yaitu SK mutasinya. Nah, yang saat sekarang ini sering menjadi pertanyaan, Pak, kenapa BKN belum menetapkan untuk mutasinya, perteknya, sedangkan Kemendagri sudah mengusulkan. Artinya apa? Begini, di dalam peraturan Permendagri nomor 58 tahun 2019, itu ada ketentuan bahwasanya setiap usul mutasi diinput di e-mutasi. Kemudian mendapat persetujuan dari di-approve oleh BKN, kemudian berikutnya lagi Kemendagri mengeluarkan yaitu rekomendasi, prarekomendasi. Prarekomendasi keluar dari Kemendagri, baru BKN menetapkan nota pertimbangannya, setelah itu baru ditetapkan SK mutasinya dari Kemendagri. Artinya ada prosedur yang berbeda dengan prosedur yang perpindahan yang tadi antar kabupaten dalam satu provinsi. Karena di Kemendagri ada bisnis proses di e-mutasi dan bisnis proses di SAPK. Sedangkan untuk yang antar kabupaten dalam satu provinsi, bisnis prosesnya hanya menggunakan SAPK. Termasuk juga dengan yaitu tadi mutasi provinsi kabupaten ke instansi pusat. Nah, bagi PNS daerah yang pengen pindah ke instansi vertikal, maka kewenangannya ada di BKN pusat untuk menetapkan SK mutasinya. Nah, kemudian SK penempatannya, SK jabatannya adalah yaitu ada di instansi masing-masing atau PPK. Jadi bagi PNS yang ada di kabupaten kota pengen pindah ke instansi vertikal, usulkan melalui instansi vertikalnya ke BKN, BKN nanti akan menetapkan SK-nya. Nah, kemudian yang kelima adalah mutasi antar instansi pusat. Ini tetap masih menjadi pertimbangan yaitu dengan SK di BKN karena kewenangannya ada di BKN, kemudian instansinya menetapkan yaitu untuk proses mutasinya SK penempatannya. Nah, untuk yang mutasi ke negara luar negeri ini diatur oleh Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 56 tahun 2020. Nah, ini 2020. Nah, ini mengatur bagi PNS yang sekarang diangkat menjadi bekerja menjadi perwakilan luar negeri, ini diatur di Peraturan Menteri Luar Negeri. Termasuk yang ditugaskan menjadi atase di luar negeri, itu semuanya diatur yaitu di Peraturan Menteri Luar Negeri. Nah, kemudian di dalam mutasi tadi tentunya adalah yang perlu kita perhatikan next mas. Yang pertama adalah satu, apa sih sebetulnya persyaratannya? Nah itu Oke, lanjut saya mas. Nah lanjut. Nah ini, yang pertama adalah satu, persyaratannya pertama adalah status PNS. Nah, yang kedua Anjab dan ABK. Kenapa sekarang melahirkan Anjab dan ABK? Agar PNS yang sekarang ini pindah, kepastian dia akan menduduki jabatan apa. Bapak dan Ibu bisa diperhatikan di dalam PP 17 tahun 2020 di pasal 46,
pangkat menunjukkan pangkat menunjukkan adalah jabatan PNS. Artinya nanti kalau sudah ada PP tentang pangkat yang baru adalah pangkatnya PNS berdasarkan jabatan yang diduduki. Artinya kepastian seorang PNS pindah harus dipastikan jabatan ada atau tidak, analisis beban pekerjaan terpenuhi atau tidak. Nah ini, oleh karena itu ini menjadi dasar pertimbangan kita BKN untuk menetapkan SK mutasi, dipastikan jabatannya ada atau tidak. Artinya PNS yang pindah dipastikan jabatan. Kemudian berikutnya lagi bagaimana pengecualiannya. Di dalam Perkab BKN nomor 5 tahun 2019 khusus untuk yang open bidding, lolos open bidding karena memang sudah dipastikan dia dilantik dalam jabatan, tidak perlu ada anjab karena memang pasti sudah punya jabatan. Nah itu. Nah kemudian yang berikut lagi surat persetujuan menerima, artinya instansi penerima ada lolos putuhnya. Yang ketiga surat persetujuan melepas dari instansi asal. Nah ini tentunya adalah menjadi syarat untuk melepas, menerima, kemudian yang berikutnya adalah yaitu surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin, kemudian sedang dalam proses hukuman pidana maupun sedang tugas belajar. Ini tambahan surat diatur di dalam Perban nomor 5 tahun 2019, sebelumnya memang tidak diatur, karena apa? Untuk mengantisipasi bagi PNS yang mohon maaf sedang adanya hukuman disiplin, sedang bermasalah di daerah asal, tidak bisa serta-merta pindah. Oleh karena itu, yakinkan dulu PNS tadi adalah sedang tidak ada permasalahan hukum atau sedang tidak dalam proses hukuman disiplin di instansi asal, kemudian mereka bisa diusulkan pindah. Nah, berikutnya lagi sedang tidak tugas belajar. Karena apa? PNS di dalam Perpres sampai sekarang masih diatur Perpres nomor 12 tahun 61, PNS yang diberikan tugas belajar atau sedang dalam tugas belajar itu punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dulu di instansi dia diusulkan tugas belajar. Nah, oleh karena itu salah satu syaratnya adalah yaitu surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau yang ditandai unit yang menangani kepegawaian. Nah, kemudian berikutnya lagi surat fotokopi sah keputusan dalam pangkat, kemudian SKP bernilai baik 2 tahun. Nah, inilah salah satu syarat bagi PNS yang untuk bisa usulkan mutasi. Tapi tentunya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan kenaikan pangkat maupun permasalahan dengan mutasi. Itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu, kita bisa diskusikan hari ini. Kita bisa memberikan berkaitan dengan kenaikan pangkat maupun berkaitan dengan mutasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang cukup jelas Bapak Agus. Sudah jelaskan dari kenaikan pangkat dan mutasi, jelaskan dari dasar hukumnya, jenis mutasi itu apa, persyaratannya dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke diskusi kita ya Pak. Kita bagi 2 sesi. Sesi yang pertama, kita terima 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan atau mengisi Google Form. Yang pertama ada Bapak Soleha dari Komnas HAM. Ada Bapak Soleha atau Ibu? Ibu Soleha? Ya Ibu, kami perkenankan untuk dapat bertanya secara langsung Ibu kepada kedua narasumber kami. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya Pak, saya itu kan menduduki di Kasubag ya, sudah lama. Terus sudah mentok ya pangkat saya 3D. Pendidikan saya S1. Nah, itu kira-kira masih memungkinkan enggak? Artinya kenaikan itu tidak melalui yang tadi disampaikan bahwa Bapak ya, dengan keistimewaan yang luar biasa itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan pertama Pak, tadi dari Ibu Soleha, beliau seorang Kasubag TUPHP dari Komnas HAM. Saya ulangi lagi pertanyaannya, karena beliau sudah lama nih menjadi Kasubag, tapi pendidikannya hanya S1. Apa betul kenaikan pangkatnya sudah mentok di 3D saja? Mohon silakan dijawab Bapak.
Baik, terima kasih Ibu Soleha. Yang pertama adalah satu, yang kita perhatikan adalah tadi saya sebutkan PNS ada pengaturan tentang pangkat puncak. Bagi PNS yang menduduki jabatan pengawas pendidikan S1, maka pangkat puncaknya adalah di 3D. Nah ini perlu perhatikan nih. Jadi PNS yang menduduki jabatan pengawas, kemudian pendidikan S1, maka pangkat puncaknya adalah 3D. Sama juga dengan PNS yang tidak menduduki jabatan pendidikan S1 adalah sama pangkatnya juga 3D. Nah artinya apakah ada kemungkinan lagi untuk bisa naik pangkat kalau sudah mentok tadi? Saya tadi katakan salah satu yang diatur di dalam PP 12 adalah kenaikan pangkat luar biasa. Artinya kalau Bu Solehah tadi mempunyai prestasi yang luar biasa, yang diakui oleh pimpinan, artinya surat pernyataan prestasi luar biasa yang dikeluarkan oleh Sekjen Komnas HAM, kemudian bukti-bukti eviden pada waktu prestasi luar biasanya, maka diusulkan BKN, nanti setelah ditetapkan BKN bisa diberikan kenaikan pangkat luar biasa, bisa naik pangkat ke 4A. Hanya itu saja Bu, yang bisa nanti diberikan kenaikan pangkat untuk melampaui pangkat puncak. Nah itu Bu. Ya. Baik Ibu Soleha, bagaimana dengan jawaban dari narasumber kami? Terima kasih, cukup jelas. Mungkin sedikit ada tambahan pertanyaan, masih bisa Mbak? Oh ya, silakan Ibu. Oke. Kan sekarang ini Komnas HAM masih menata ya yang arahnya ke jabatan fungsional ya Pak ya. Nah saya melihat dalam jabatan fungsional itu dibagi-bagi ya. Kebetulan saya melihat di unit kami Komnas HAM itu yang masuk dalam Pranata Humas seperti saya sendiri itu cuma sendiri seorang gitu. Kira-kira itu ada problem nggak ya untuk kedepannya, Pak? Mungkin itu kaitannya dengan kelanjutannya mengenai status saya ya. Mungkin kalau dengan tema kenaikan pangkat, apakah bisa itu dipertanyakan sama Bapak? Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Soleha. Jadi memang sekarang ada peraturan Menpan nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan dari administrasi ke jabatan fungsional. Bagi Bu Solehah, kemudian pangkatnya 3D, kemudian jabatan yang sekarang diduduki adalah pengawas, maka apabila dialihkan ke jabatan fungsional nanti akan ke jabatan fungsional muda. Nah, tentunya tadi sebutkan bagaimana pengembangan karirnya. Pengembangan karirnya setelah menduduki jabatan fungsional tentunya harus mampu mengumpulkan angka kredit. Nah, kerja mandiri ini tentunya adalah kalau Bu Soleha nanti mampu mengumpulkan angka kredit, kemudian syarat-syarat di dalam uji kompetensi ataupun kenaikan pangkat terpenuhi, maka bisa mengambil pangkat menggunakan jabatan fungsional. Nah, kalau jabatan struktural dikenal nanti jabat mentok, tapi kalau jabatan fungsional tergantung prestasi yang diperolehnya. Artinya kalau angka kreditnya terpenuhi, uji kompetensi terpenuhi, bisa jadi nanti bisa naik pangkat yang melebihi pangkat di dalam jabatan struktural sekarang, Bu. Oke, terima kasih. Sedikit lagi bisa ya untuk menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan Bapak. Nah, selama ini kan di Komnas belum menerima itu, kira-kira pengembangan ke depan itu angka kredit itu didapat dari mana, caranya bagaimana, kan sama sekali buta Bapak saya. Kira-kira saya harus mempelajari itu dari mana ya Pak? Ibu nanti bisa Google, browsing di Google, yaitu tentang Permenpan tentang Pranata Humas. Nanti bisa di Google, nanti di situ ada rincian kegiatan-kegiatan untuk memperoleh angka kredit. Baik, yang kalau Ibu muda nanti apa saja sih sebetulnya poin-poinnya untuk memperoleh angka kreditnya, itu nanti Ibu bisa perolehnya. Nanti karena di Permenpan sudah diatur secara jelas semuanya berapa besar nilai angka kreditnya, itu nanti Ibu bisa lihat di dalam Permenpan Pranata Humas, termasuk apa seorang PNS pengembangan karirnya, kemudian mengikuti diklat. Salah satunya adalah pengembangan profesi mengikuti diklat, biasanya nanti dihargai 25% kali angka kredit yang dikumpulkan nanti Bu.
Jadi nanti Ibu bisa Google di browsing di Permenpan tentang Pranata Humas, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Soleha. Baik, terima kasih Bu Soleha. Sedikit merangkum ya Pak tadi, kalau Bu Soleha tadi hanya punya pendidikan karir S1, Ya. mentok di 3D. Betul. Kalau mau naik pangkat, satu-satunya cara adalah KPLB. Betul. KPLB. Dan sekarang juga sedang maraknya reformasi birokrasi atau penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural itu akan beralih menjadi fungsional. Betul. Dan Ibu bisa naik pangkat dari 3D ke 4A dengan menjadi pejabat fungsional ya Bapak. Betul. Salah satu tadi Ibu dengan jadi Pranata Humas. Kalau untuk mempelajari lebih lanjut Ibu tentang Pranata Humas, Ibu bisa browsing tentang Permenpan mengenai Pranata Humas dan angka kreditnya. Di situ jelas di Permenpan itu ada angka kredit butir-butir kegiatannya, angka kreditnya dan dupak dan sebagainya. Itu lebih rincinya bisa di Permenpan tentang Pranata Humas dan angka kreditnya Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Bapak Muhammad Haswin. Izin Bapak Muhammad Haswin, apakah mendengar suara kami? Apakah join Zoom meeting ini Bapak Muhammad Haswin? Bapak Muhammad Haswin dari BNN. Iya, dipersilakan Bapak Muhammad Haswin berikan pertanyaannya kepada narasumber kami. Ya, untuk terkait kenaikan pangkat, ini kan saya baru-baru mutasi dari Pemprov Sulawesi Tengah ke BNN. Untuk kenaikan pangkat, apakah hitungannya itu dihitung dari naik pangkat atau nanti pas hitungannya pas menduduki jabatan di BNN? Jabatan sekarang apa Pak Aswin? Fisioterapis pertama, Pak. Saya kata? Fisioterapis pertama. Fisioterapis pertama. Oke. Iya. Oke, jadi saya langsung saja Pak Aswin, jadi pengembangan karir atau kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan berdasarkan jabatan yang sekarang diduduki. Artinya kalau dia jabatan fungsional adalah satu, mengumpulkan angka kredit, kemudian yang berikutnya lagi kalau ada ketentuan uji kompetensi terpenuhi semuanya diusulkan ke BKN, maka bisa diusulkan kenaikan pangkat ke BKN. Kenaikan pangkat jabatan fungsional yang pertama diperhatikan adalah minimal 2 tahun dari pangkat terakhir. Untuk kenaikan jabatan 1 tahun dari pangkat terakhir. Nah, artinya kalau setelah 2 tahun Pak Aswin dari pangkat terakhirnya, kemudian mampu mengumpulkan angka kredit, kemudian diusulkan ke BKN, nanti BKN akan menetapkan pertimbangan teknisnya, kemudian persetujuan teknisnya dari instansi menetapkan SK kenaikan pangkatnya. Gitu Pak Aswin. Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Haswin? Ya sudah. Ya sudah cukup jelas? Jelas. Ya baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang berapa lama naik pangkat kalau jabatan fungsional ya Pak ya? Iya. Ini mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana juga. 2 tahun dari pangkat terakhir mampu mengumpulkan angka kredit dan kemudian syarat-syarat yang lain yang terpenuhi. Iya, minimal 2 tahun, kalau angka kreditnya yang harus dipenuhi sudah tercapai, bisa naik pangkat. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan terakhir untuk sesi pertama diskusi kita. Dari Ibu Ferniani Keluan, dari Guru Bahasa Indonesia, ahli pertama, SMP Negeri 3 Hau Mehara. Ibu Ferni. Hadir Ibu. Ya, baik Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kami. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Ferni Keluanan, saya ingin bertanya, saat ini saya bekerja di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ingin bertanya terkait dengan mutasi pindah dengan bosan mengikuti suami status pegawai negeri sipil di Kota Kupang, khususnya di Kementerian Agama di IAKN Kota Kupang. Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Halo.
Iya, mohon maaf Jelas, Bu? kurang jelas. Iya, Sudah, Bu? iya sudah cukup jelas. Iya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan terkait proses mutasi, saya bekerja di Kabupaten Saburai Jua. Ingin bertanya tentang mutasi dengan alasan mengikuti suami berstatus PNS di daerah lain dalam satu provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan, apakah alasan mutasi ini bisa disetujui dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saya dapat mengusulkan dan disetujui sejak pengangkatan CPNS dan PNS. Terima kasih, Bapak. Baik Bapak, mungkin karena suara kurang jelas, saya bantu bacakan dari pertanyaannya ini. Ibu Ferniani ini merupakan guru bahasa Indonesia ahli pertama SMP Negeri 3 Hau Mehara. Dan beliau ini PNS di Kabupaten Saburai Jua. Yang ingin ditanyakan adalah mutasi PNS dengan alasan mengikuti suami yang berstatus sebagai PNS yang bertugas di daerah lain dalam satu provinsi yaitu IAKN Kupang, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sejak pengangkatan CPNS dan PNS untuk dapat mengusulkan mutasi, apakah bisa disetujui Bapak? Baik, Betul, Ibu. terima Terima kasih kasih. Ibu siapa? Ibu Ferni. Ibu Ferni. Ini yang kita perlu perhatikan adalah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru itu diatur di dalam PP 19 tahun 2017. Dalam PP 19 tahun 2017 ada syarat tambahan bagi yang menduduki jabatan guru. Yang pertama adalah dalam PP 17 tadi saya sebutkan minimal 2 tahun menduduki jabatan. Nah, kemudian di dalam PP 17 adalah bagi yang guru pindah ke guru dalam satu jabatan guru ke antar kabupaten, maka minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun diatur dalam PP 19 tahun 2017, 4 tahun dalam jabatan guru baru bisa pindah. Itu. Kemudian yang kedua, bagi di pasal 61-nya bagi yang pindah karena menduduki jabatan struktural, maka 8 tahun dalam jabatan guru. Nah, ada lagi yang agak lebih lagi, bagi guru daerah khusus boleh pindah setelah 10 tahun. Artinya BKN hanya menyatakan peraturannya disebutkan satu di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 4 tahun. Nah, artinya ini menjadi ketentuan perpindahan jabatan guru. Nah, kemudian kalau tadi di dalam Kemendagri perpindahan yang antar provinsi, Kemendagri sebelum menetapkan adanya rekomendasi dari Dirjen GTK yang menetapkan untuk dapodiknya terpenuhi atau tidak. Kebutuhan gurunya terpenuhi, tidak, yang ditinggalkan, kemudian di tempat yang baru kebutuhan gurunya juga terpenuhi atau tidak. Artinya mohon maaf, aturan yang menyatakan bahwasanya diatur di dalam PP 19 tahun 2017 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun dari CPNS, Ibu baru bisa pindah dari kabupaten yang ada. Ini kami hanya mengatakan peraturannya, Bu. Itu, Bu. Bagaimana Ibu Ferni? Apakah jawabannya sudah terjawab pertanyaan Ibu? Bagaimana Ibu Ferni? Apakah masih online Ibu? Halo. Ya, bagaimana dari jawaban dari narasumber kami Ibu? Terima kasih ya Bapak untuk penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, jika daerah tempat tugas saya ini daerah khusus, maka minimal 10 tahun ya baru bisa diusulkan dan disetujui. Halo? Oh, daerah khusus ya Pak? Daerah khusus. Jadi memang yang menentukan daerah khusus adalah Kemendikbud, Bu. Jadi BKN, Kemendikbud ada petanya, ada yang dimaksud dengan daerah-daerah khusus di mana? Itu Kemendikbud yang menentukan. Artinya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 yang mengatur tentang daerah khusus adalah kewenangan dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud yang mengatur di mana saja letak-letak di daerah khusus atau guru daerah khusus itu. Gitu, Bu. Nah, tapi perlu diingat juga Bu, bagi PNS yang menduduki jabatan guru di daerah khusus dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa 1 kali, diatur di dalam PP 19 tahun 2017. Ini kenaikan pangkat istimewanya bagi guru di daerah khusus.
Terima kasih, Pak. Sudah jelas, Pak. Oh ya, sudah jelas ya Ibu ya. Guru di daerah khusus, daerah yang masuk daerah khusus itu diatur di Kemendikbud ya Pak. Dan bisa mutasi kalau sudah 4 tahun dari CPNS. Iya, dan juga ada keistimewaan ya Pak, guru yang di daerah khusus itu tadi dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa 1 kali. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Ya baik, terima kasih. Itu tadi 3 pertanyaan yang sudah terjawab oleh narasumber pada sesi yang pertama. Kita masuki langsung sesi kedua ya Bapak Agus dan Bapak Ari. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aminuddin Soleh. Bapak Aminuddin? Halo Bapak Aminuddin? Bapak Aminuddin dari Dinkes Kabupaten Karawang. Selamat siang. Ada Bu? Ya. Ya baik, dipersilakan Bapak mengajukan pertanyaannya. Pak, saya mau bertanya, jabatan saya sekarang sebagai perekam medis terampil golongan 2C. Kebetulan sebelum CPNS saya sudah mendapatkan ijazah S1 dan juga S2. Nah, kebetulan untuk ijazah S1-nya itu tidak linear dengan ijazah PNS yaitu D3. Apakah itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau bagaimana? Apakah harus saya kuliah lagi untuk melanjutkan pendidikan yang linear dengan tupoksi sekarang? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, Pak Aminuddin, terima kasih. Jadi Pak Aminuddin di Dinas Kesehatan tentunya yang perlu kita cermati di aturan Permenpan nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dan bidan. Di dalam pengembangan karir PNS yang menduduki jabatan fungsional tentunya harus ada linearitas atau korelasi pendidikan yang lama dengan pendidikan yang baru. Kalau apabila seorang PNS pada waktu masuk menggunakan D3 keperawatan, diangkat dalam jabatan fungsional perawat, maka tentunya yang bisa pindah ke ahlian yang sama adalah S1 keperawatan plus NES. Nah, kemudian apabila dia memperoleh jabatan fungsional yang pendidikan yang lain, maka contohnya adalah S1-nya SKM, maka untuk SKM-nya tidak bisa dinilai di unsur utama. Hanya diberikan di unsur penunjang nilainya 5. Artinya tidak bisa ada korelasi pendidikan yang lama dengan pendidikan yang baru. Oleh karena itu, bagi PNS yang mempunyai menduduki jabatan fungsional, mohon hati-hati untuk mengambil pendidikan selanjutnya. Agar apa? Agar pengembangan karirnya linearitas ada. SD3 keperawatan, S1 keperawatan. Nanti akan bisa keterampilan pindah dari keterampilan ke keahlian. Kalau tadi S1-nya D3-nya keperawatan, S1-nya SKM, maka dia tidak bisa pindah ke unsur keahlian karena S1-nya adalah hanya dinilai di unsur penunjang pendidikannya. Oleh karena itu, pengangkatan tentunya tidak bisa otomatis pindah ke keahlian. Nah, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, tentunya tadi perhatikan pendidikannya agar pada waktu pengembangan karir berikutnya bisa sesuai dengan yang diinginkan, gitu Bu. Pak, gitu Pak Aminuddin. Bertanya lagi Pak, terkait berarti kan tidak bisa digunakan sebagai unsur utama ya, berarti ijazah kesarjanaan lain bisa digunakan ketika penilaiannya di unsur penunjang. Nah, ketika untuk mengajukan surat izin belajar karena ingin yang linear, ternyata program studinya itu, jurusan itu hanya sebuah konsentrasi. Apakah itu bisa diakui atau tidak Pak, kelinearitasan itu? Karena mungkin saya mohon maaf kurang jelas, jadi Pak Aminuddin gini aja. Gambaran kita tadi yang saya sampaikan adalah apabila D3 keperawatan, maka usahakan mengambil S1 keperawatan plus NES agar linearitas. Nanti kalau di luar itu contohnya ada yang sering terjadi adalah D3 keperawatan ambil SKM. Maka itu yang saya sebutkan tadi tidak linear tadi. Nah, oleh karena itu ada pengaturan berikutnya lagi di dalam Permenpan 13 tahun 2019 tentang jabatan fungsional.
Nah, silahkan kalau memang Pak saya pindahin jabatan lain, tentunya adalah harus mengundurkan diri dari jabatan tadi, dari jabatan sebelumnya, baru pengembangan lulus uji kompetensi jabatan berikutnya. Tapi pengunduran diri tadi harus mendapat persetujuan dari instansi pembinanya. Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, terima kasih Bapak Aminuddin. Jadi Bapak Aminuddin ini dulu masuknya dengan D3 keperawatan Pak. Kemudian S1 dengan pendidikan administrasi publik. S2-nya manajemen rumah sakit. Tidak ada yang linear. Ya, dia bertanya, bisa nggak saya pindah jabatan misalkan ke analis kepegawaian atau perencana di instansi yang sama. Agar saya tidak perlu melanjutkan pendidikan S1 lagi. Jadi nanti Pak Aminuddin silahkan baca di dalam Permenpan 13 tahun 2019 tentang jabatan fungsional. Di situ diatur bagaimana tata cara untuk, yaitu ada pengunduran diri. PNS yang menduduki jabatan fungsional mengundurkan diri, dapat mengundurkan diri. Artinya setelah disetujui dari instansi pembina, Pak Aminuddin bisa nanti mengundurkan diri dari jabatan perawat, kemudian pengembangan karir berikutnya dari menggunakan administrasi publik. Nah, administrasi publik tentunya tidak ada lagi kaitannya dengan jabatan fungsional keperawatan tadi. Baru kalau umpamanya ingin pindah jabatan analis kepegawaian, tentunya mengikuti uji kompetensi di jabatan analis kepegawaian. Itu Pak Aminuddin. Begitu Pak Aminuddin, kalau mau menjadi analis kepegawaian atau perencana harus ikut uji kompetensi dulu dengan syarat harus mengundurkan diri dulu dari keperawatan ya Pak ya. Bagaimana, sudah cukup jelas Bapak Aminuddin? Cukup jelas, terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Sudah cukup jelas? Sudah? Sudah? Iya baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak. Dari Ibu Kristina Linda Melaorangga. Beliau merupakan Kasubdit Mutasi Kepegawaian dari BKPP. Ibu Kristina? Halo Ibu Kristina? Oh ya, sudah terhubung. Baik Ibu Kristina, bisa langsung ajukan pertanyaannya kepada narasumber kami. Di-unmute dulu Ibu, mohon di-unmute dulu Ibu. Karena suaranya belum terdengar. Ya, baik Bu. Kami dari BKPP Kota Tarakan. Kedengaran Kak? Ya, sudah kedengaran Bu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Pertanyaan kami bahwa ada satu contoh kasus itu terdiri hukuman disiplin penurunan pangkat selama 3 tahun. TMT-nya itu dari 2 Maret tahun 2014 hingga 1 April 2017. Nah, kemudian diusulkan untuk kenaikan pangkat itu 1 April 2019. Dengan masa kerja 18 tahun 4 bulan. Pertanyaan kami, apakah selama menjalani proses hukuman disiplin yang bersangkutan masa kerjanya terhitung ataukah terpotong? Halo Ibu. Untuk sementara itu Bu. Baik Ibu, terima kasih. Nanti Ibu bisa baca di dalam Perkap BKN nomor 21 tahun 2010, angka 3, Romawi 5, huruf G. Nah itu disebutkan bagi PNS yang diturunkan pangkatnya 3 tahun, maka ada masa pemulihan 1 tahun, itu yang pertama. Jadi kalau tadi disebutkan adalah 2017, ada hukuman disiplin, 2017 Ibu ya, 2017. 2000 berapa Bu hukuman disiplin? 2017 pangkat terakhirnya? Jadi begini, yang sudah mungkin Ibu nanti bisa perhatikan, 1,
pada waktu masa penurunan pangkat itu adalah tidak dihitung masa kerja pangkat yang sebelumnya. Contoh begini, kalau dia 4A, kemudian turunkan ke 3D, maka selama 3 tahun yang ke 4A-nya tadi belum dihitung. Jadi kalau umpamanya 1 April 2017, kemudian 1 April 2018 itu dia dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan 2021, maka baru dihitung 1 tahun. 1 tahun tadi. Berikutnya lagi dihitung adalah sejak dia selesai menjalankan hukuman disiplin, dihitung pangkatnya yang ke 4A tadi. Baru nanti setelah penuhi pangkat tadi Pak, karena pentulan pendidikannya dia doktor, maka sampai 4B, maka setelah 1 tahun tadi ke 4A-nya, turunkan pangkat 3 tahunnya tidak dihitung di 4A, tambah 3 tahun lagi di 4A-nya, baru bisa diusulkan kenaikan pangkat ke 4B. Itu artinya begitu. Jadi, tapi untuk masa kerja PNS-nya bagaimana? Dihitung, tetap dihitung, Bu. Tapi masa kerja pangkat pada waktu dia diturunkan pangkatnya tidak dihitung untuk akumulasi kenaikan pangkat. Itu, Bu. Jadi karena ada hukuman disiplin tadi itu ya Bapak tidak dihitung. Tidak dihitung. Ada lagi tadi pertanyaan dari Ibu Kristina, Pak. Usul PWK masuk ke pemerintah Kota Tarakan sudah diinput di SAPK. Namun nota usul tidak dapat dicetak dan muncul status 500. Apakah jika muncul status ini masih ada yang belum diinput Pak di SAPK? Nanti silahkan Ibu, nanti cermati karena memang keperpindahan dalam satu kabupaten, dalam satu kabupaten antar kabupaten dalam satu provinsi memang SAPK-nya langsung SAPK. Tapi kalau di perpindahan antar provinsi itu ada linknya di emutasi. Nanti bisa hubungi kami secara langsung aja di Direktur Emutasi agar kami bisa nanti baik case-nya, kasusnya, permasalahannya apa. Karena kalau untuk yang SAPK tentunya adalah nanti bisa kami koordinasikan dengan Kedeputian Sinka permasalahan apa. Kemudian untuk yang emutasi tentunya adalah kewenangan dari Kemendagri nanti, Bu. Oh ya, Ibu Kristina, apakah sudah cukup terjawab dengan jelas? Ibu, mohon maaf, untuk pertanyaan yang pertama tadi dengan yang SK Konfa itu tadi kami terputus, jadi kami tidak mendengarkan. Jadi tadi baru yang di pertanyaan ketiga itu baru kami bisa mendengarkan jawabannya. Jadi Bu Kristina, dia naik pangkat terakhir kapan? 1 April 2019. 1 April 2019. Kemudian dijatuhi hukuman disiplin kapan? Itu 2 Maret 2014 sampai dengan 2 Maret 2017. Maret 2017. Maaf, tadi Bu saya ulangi lagi. Kenaikan pangkat terakhirnya kapan Ibu? 1 April 2019. 1 April 2019. Ya. Itu hukuman disiplin? Di Maret 2014 hingga Maret 2017. Oh, berarti dia naik pangkat terakhirnya adalah 1 April 2019. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya itu itu dia dari CPNS. Oh. Itu ya yang bersangkutan belum pernah naik pangkat karena tersangkut langsung dengan hukuman disiplin itu. CPNS-nya kapan, Ibu? CPNS-nya tahun 2000. Tahun 2000, Pak. 2000. Oke, berarti sudah terpenuhi. Nah, tadi Bu, yang tadi saya sebutkan, nanti Ibu bisa cermati di dalam Perkap BKN nomor 21 tahun 2010, angka 3, Romawi 5, huruf G. Itu nanti bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat 3 tahun, ada masa transisi atau masa menunggu. Atau adanya jadi artinya kalau dia terakhirnya 2017 berarti 2019 sudah punya hak. Kan gitu Bu. Kemudian kalau dia terakhirnya 2018, 2019, 2020 sudah punya hak naik pangkat. Tetapi ada syarat yang lain Bu perlu diperhatikan di dalam usul kenaikan pangkat adalah SKP bernilai baik.
Nah, kalau SKP-nya tidak bernilai baik, itu tentunya ada dampak yang belum bisa diberikan kenaikan pangkatnya. Jadi kalau ada PNS-nya dijatuhi hukuman disiplin, SKP-nya bernilai baik, maka setelah 1 tahun masa transisi bisa diberikan usul kenaikan pangkat, Bu. Bagaimana Ibu Christina? Kenapa dia lagi? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tadi Bu, yang pertanyaan yang kedua yang tentang SK pangkat itu? Yang SK kenapa golongan 4C ke atas TMT 1 April tidak terjatuh masa kerja? Ya. Begini Ibu, BKN sekarang ada perubahan di dalam penetapan SK kenaikan pangkatnya. Kemudian di Seknek juga SK Presiden juga ada perubahan yang menetapkan bahwasanya SK kenaikan pangkat 4C ke atas. Jadi di dalam SK kenaikan pangkat 4C ke atas saat sekarang adalah pertimbangan teknisnya itu adalah bagian tidak terpisah dari SK-nya. Artinya SK kenaikan pangkatnya itu adalah tidak mencantumkan masa kerjanya, tetapi di pertimbangan teknisnya. Jadi sekarang PNS itu kalau dulu hanya dapat SK-nya 1, sekarang double SK kenaikan pangkat dan pertimbangan teknisnya. Di pertimbangan teknisnya itu yang menghitung berapa masa kerjanya, berapa gajinya, kemudian KPPN mana atau Kasda mana, itu semua yang diatur di pertimbangan teknisnya. Kenaikan pangkatnya tidak, termasuk SK yang ditetapkan oleh Presiden sama. Makanya bagi PNS yang naik pangkat ditetapkan oleh Presiden, pertimbangan teknis BKN adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SK kenaikan pangkatnya. Gitu Bu. Bagaimana Ibu, sudah cukup jelas? Iya Bu, sudah cukup jelas. Semua pertanyaan sudah terjawab ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu Christina. Masih ada waktu 40 menit. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja Pak. Ada Ibu Nurlela, seorang analis kepegawaian ahli muda dari LIPI. Bu Nurlela? Iya Mbak, makasih Mbak. Mengajukan pertanyaannya Ibu. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Yang saya mau tanyakan ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apabila seorang PNS mempunyai pangkat peneliti muda 3D, terus yang bersangkutan itu sedang tugas belajar Pak. Nah kalau aturannya dulu kan tidak serta-merta setelah 4 tahun dia bisa naik pangkat ke 4A ya Pak ya. Nah kalau sekarang ini saya mendengar sudah bisa naik pangkat ke 4A. Ke 4A itu betul atau enggak Pak? Oke, lanjut Ibu. Saya langsung tayap. Saya mohon bertanya kepada Ibu, jabatannya apa Ibu? Jabatannya peneliti muda 3D Pak. Oke, baik. Jadi begini Bu, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka pada waktu dia diberikan tugas belajar diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya. Betul. Setelah selesai mereka tugas belajar, maka diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional tadi. Kemudian berikutnya lagi, pendidikannya tadi dapat dinilaikan di unsur utama di dalam penilaian angka kreditnya. Setelah terpenuhi semuanya, yang bersangkutan bisa naik pangkat ke jenjang yang berikutnya ke 4A, Bu. Tapi artinya apa? Kalau kemudian menggunakan tugas belajar, kemudian ada PNS selesai tugas belajar, tapi kalau umpamanya jabatan fungsional harus dinilaikan dulu di dalam penilaian angka kreditnya, Bu. Baru bisa naik pangkat. Nah, gitu, Bu. Ya, maksud saya gini, Pak. Kalau selama yang bersangkutan sedang tugas belajar, Pak. Oke, begini, Bu. Di dalam KPK BKN nomor 12 tahun 2002, bagi PNS yang sedang tugas belajar, maka dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Artinya kalau dia contohnya tadi, dia 1 April 2016 atau 1 Oktober 2016 dia ke 3D. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah berarti 4 tahunnya kapan? 4 tahunnya adalah 1 Oktober 2020. Nah, bagi PNS yang sedang tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Artinya
bisa pangkat ke 4A dengan catatan pendidikan yang sebelumnya adalah sudah S2, Bu. Oke. Kalau di S2 berarti dapat mereka naik pangkat reguler ke 4A karena pendidikannya sedang tugas belajar tadi. Nah, setelah selesai tadi tentunya akan perbedaan. Dia naik pangkatnya menggunakan reguler, diaktifkan kembali ke jabatan fungsional yang dia duduki sebelumnya. Pangkatnya tidak dirugikan, bisa ke 4A dengan pangkat reguler karena sedang dalam proses tugas belajar. Gitu, Bu. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Ini ada contoh kasus, Pak. Pejabat eselon 2 ya, Pak ya. Tahun 2015 yang bersangkutan di instansi Telemek ini, Pak, namanya. Nah, kemudian tahun 2016 Oktober dinaikkan pangkat, awalnya yang bersangkutan 4B, Pak. Tahun 2016 1 Oktober menjadi 4C. Itu bisa kan, Pak? 2016 di 1 Oktober gini, 2016, 2015 4B. 2016 4C, Pak. 4C. Nah, tapi kan sebelumnya beliau itu kan naik jabatan, naik pangkat itu dari jabatan struktural eselon 2, Pak. Oke. Ya, itu kan setelah 1 tahun bisa naik pangkat ya, Pak ya. Sekarang duduknya jabatan apa, Bu? Sekarang ya sekarang masih eselon 2 juga, Pak. Tapi pindah masih 4C, tapi pindah ke instansi lain, tapi masih lingkungan LIPI, Pak. Kemudian jabatan eselon 2 juga? Betul. Apa Oke. masih bisa dinaikkan pangkat lagi, Pak? Begini, Bu. Di Iya. dalam ketentuannya, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon 2, maka Ya. pangkat terendahnya adalah 4C. Pangkat tertingginya adalah 4D. Jadi apabila dia diangkat sebelumnya pangkatnya adalah 4B, maka bisa saya katakan tadi menggunakan 1 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Ke 4C. Nah, setelah 4C, maka dia untuk pindah ke jabatan yang lebih tinggi atau pangkat yang lebih tinggi ke 4D harus 4 tahun pada waktu posisi eselon 2. Jadi 4 tahun dulu, Bu. 4 tahun dulu, baru dia bisa pangkat ke 4D. Kan gitu, Ya, Bu. ini sudah 4 tahun, Pak. Boleh, jadi silakan. bisa ya, Pak ya? Oke. Jadi sudah 2 kali pun bisa ya, Pak ya? Sudah. Oke. Jadi kalau dia 4 tahun, sudah 4 tahun, kalau tadi 2016, berarti 2020 ini sudah bisa diusulkan Iya, Pak. 4D, Bu. Iya, siap, Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Sudah terjawab ya semua? Ya, terima kasih. Sudah. Ya. Karena masih banyak waktu, saya mau ngobrol dengan Pak Ari nih. Pak Ari kan Kepala Seksi Kepangkatan dan Jabatan 2 Kementerian nih Pak. Biar teman-teman ASN yang lain tahu nih Pak, banyak masalah dalam pengadaan dan kepangkatan yang suka dikeluhkan itu apa sih Pak dari para ASN kita Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Agus Praptana sebagai narasumber utama di sini dan tim dari Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kami hanya menambahkan terkait dengan kebijakan kenaikan pangkat setelah diberlakukannya surat edaran Kepala BKN yang ditandatangani oleh Deputi Mutasi dengan perihal adalah tentang pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, di mana sekarang adalah menggunakan digital sebagai data pendukungnya. Artinya untuk mulai kenaikan pangkat 1/10/2020 usulan SAPK itu disinkronisasi dengan data digital, artinya dokumen digital. Sekarang tidak menggunakan berkas fisik sebagaimana sebelumnya. Dengan kebijakan baru ini maka instansi pengusul setelah mengusulkan ke SAPK, kemudian 1 kali 24 jam, kemudian mengupload dokumen elektronik melalui sistem dokumen digital.bkn.go.id.
Kemudian instansi akan mensinkronisasi data, usulan terkirim, kemudian kami terima, terutama di bagian administrasi penerimaan. Setelah mendapatkan PPT, artinya sudah diterima di pusat pelayanan terpadu, maka usulan KP dan dokumen digital itu sendiri akan terkirim ke teknis. Kemudian tim teknis akan memverifikasi. Kalau dulu ada berkas fisik dengan verifikasi berkas fisik, sekarang dengan dokumen digital itu sendiri. Jadi doku digital itu sebagai media pendukung, artinya pendukung yang mensupport SAPK. Ada satu lagi sistem lagi, yaitu Teken Digital. Itu nanti setelah berkas secara dokumen kelengkapan dan sudah memenuhi persyaratan, maka nanti akan dicetak NP, kemudian nanti akan diparap digital dan ditandatangani secara digital juga dengan Teken Digital. Jadi di periode ini memang ada 3 sistem, yaitu SAPK seperti biasa, didukung dengan doku digital dan Teken Digital. Untuk yang kenaikan pangkat 4B ke bawah, itu semua adalah yang penetapannya oleh PPK itu sudah menggunakan tanda tangan digital, udah DS atau Teken Digital. Balik lagi ke verifikasi tadi, setelah diverifikasi, kemudian ketika nanti di doku digital itu ada proses di situ ya, ada ACC, ada BTL, TMS. Ketika di ACC proses, kemudian ada yang BTL proses juga. Nah, yang BTL ini akan ternotifikasi ke WhatsApp PIC-nya, artinya pemberitahuan ada berkas tidak lengkap, udah langsung ke WA, ke WhatsApp yang sudah terdaftar. Artinya dengan adanya dokumen digital ini lebih transparan dan lebih cepat. Di mana ketika ada berkas tidak lengkap atau status berkasnya lengkap pun instansi pengusul melalui PIC-nya udah tahu, artinya sudah melihat, oh iya ada berkas tidak lengkap, segera dilengkapi. Ini akan sangat mendukung sekali dengan prinsip dari kenaikan pangkat yang tadi sudah disinggung Pak Agus, sudah lengkap penjelasannya tentang kenaikan pangkat, persyaratan kelengkapannya. Kita akan menuju dengan pemberian kenaikan pangkat yang tepat waktu, terutama tepat kepada orangnya juga. Ini akan terwujud, artinya dengan adanya sistem ini akan mendukung KP yang tepat waktu, dan harapannya seperti itu, karena semua akan tersistem. Nah, begitu lengkap, dan nanti ditetap di doku digital itu sendiri. Nanti setelah verifikasi udah berkas dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, kemudian diparap digital dan ditandatangan digital, maka nota persetujuan atau nota pertimbangan teknis itu sendiri akan dikirim kembali ke administrasi penerimaan. Nanti instansi pengusul dapat mengunduh pertek itu sendiri. Jadi kami sudah nggak mencetak lagi. Jadi instansi pengusul juga tinggal mengunduh ya, mendownload pertek itu, yang kemudian nanti dibuatkan SK-nya sesuai dengan penetapan oleh PPK masing-masing instansi. Kemudian terkait dengan ya Teken Digital itu sendiri, ini memang produk kami dari BKN semua sudah berbentuk DS, artinya praktek dengan menggunakan DS. Kecuali yang untuk golongan 4C ke atas. Untuk yang 4C ke atas, yang kewenangannya yang dikuasakan oleh Kepala BKN sesuai dengan Kepres 53 tahun 2014, di mana Kepala BKN dikuasakan atas nama Presiden untuk menetapkan SK-nya, itu sama. Jadi nanti ada pertek yang tidak terpisahkan dari SK itu akan ditandatangani secara digital. Kemudian untuk yang
3 jabatan, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional jenjang utama yang penetapan perteknya oleh BKN, tetapi penetapan SK-nya oleh Presiden, maka tetap menggunakan doku digital sampai dengan pertek DS. Kemudian nanti untuk prosesnya terutama yang instansi pusat maupun daerah, jadi nanti tetap mengirim usul ke Seknek untuk diproses SK-nya. Artinya karena Seknek belum masih dalam proses ini negosiasi, artinya akan mengikuti BKN dengan digital signature juga atau token digital. Tapi untuk saat ini berarti berkas fisik masih diperlukan di Seknek karena untuk proses SK-nya di Seknek, karena kami hanya sampai di pertimbangan teknis, kecuali yang tadi yang dikuasakan ke kepala BKN. Mungkin penjelasan kami mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau dulu teman-teman PNS datang ke BKN membawa berkas fisik, mengajukan ke loket F. Sekarang sudah dipermudah dengan hanya mengirimkan doku digital saja ya Pak ya, yang diupload ke SAPK, lalu diproses oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan kita. Mungkin ada yang belum tahu Pak, proses bisnisnya berapa hari sih dari pengusulan sampai ditetapkannya SK kenaikan pangkat itu Pak? Dengan sistem doku digital ini ya? Iya, dengan doku digital. Jadi instansi pengusul melalui pengelola kepegawaian maupun PIC-nya mengusulkan melalui SAPK, usulan KP itu melalui SAPK. Kemudian setelah diusulkan minimal 1 kali 24 jam itu harus mengupload dokumennya yang di doku digital itu, dokudigital.bkn.go.id oleh instansi. Kemudian setelah selesai dilakukan sinkronisasi usulan yang dari SAPK dengan doku digital ini. Sebenarnya doku digital adalah media atau dokumen pendukung yang sebelumnya itu fisik, betul, yang dulunya dikirim melalui loket F PPT, Pusat Pelayanan Terpadu, atau di sini adalah layanan kepegawaian terpadu. Sama sebenarnya, hanya transformasi digital ya, dulunya manual berkas fisik, sekarang menuju ke digital atau dokumen elektronik. Kemudian setelah sinkronisasi, kemudian di situ minta ini ya, nomor WA ya, nomor WhatsApp yang tadi nanti dapat notifikasi ketika ada berkas BTL atau TMS, nanti akan terkirim langsung ke nomor WA itu, PIC-nya. Jadi setelah itu, kemudian setelah terkirim, BKN akan melalui Direktorat Pengadaan Kepangkatan, dalam hal ini adalah Subdit Administrasi Penerimaan Berkas. Jadi di seksi penerimaan kenaikan pangkat, berkas kenaikan pangkat itu secara dokumen nanti dipilih, baru kalau sudah memenuhi persyaratan baru di PPT, artinya diterima di Pusat Pelayanan Terpadu. Setelah di PPT kemudian dikirim ke tim teknis di tempat kami, kebetulan kami di kementerian ataupun non kementerian. Kemudian setelah itu kami akan melakukan verifikasi sesuai dengan usulan KP tersebut, usulan KP, dan kita melihat ada 2 layar, Bu, ada 2 layar, SAPK dan dokumen digital itu. Kita melihat dokumen elektronik ini ada di dokumen digital. Ketika itu sudah persyaratan sesuai dengan penamaan dokumennya, kan sudah ditentukan juga penamaan dokumen pendukungnya. Setelah memenuhi syarat, baru nanti jadi ada 2 aplikasi, Bu. Jadi kita bolak-balik di doku, lihat, dicocokkan dengan data SAPK. Kalau misalkan sudah terpenuhi ACC, memenuhi persyaratan, kami proses di doku digital dengan kami pilih ACC, proses. Nah itu nanti itu nama tersebut itu atau NIP tersebut, NIP PNS itu udah nggak ada lagi di doku. Kalau sudah begitu pula ketika kita klik BTL, misalkan berkas tidak lengkap, misalkan tidak terlampir, SKKP terakhir tidak terlampir, kami pilih BTL, keterangannya SKKP tidak terlampir, kami klik proses,
maka itu akan ternotifikasi dengan PIC-nya yang tadi didaftarkan di nomor WhatsApp. Kemudian nanti ada aturan lagi bagaimana dengan kelengkapan dokumennya yang ketika dinyatakan berkas tidak lengkap, maka itu PIC instansi pengusul akan melengkapi. Setelah itu balik lagi ke kami. Setelah dianggap sudah ACC lagi sudah terpenuhi, ACC memenuhi syarat, kami proses, baru nanti kami balik ke SAPK. Di SAPK nanti akan diberikan nomor NP-nya, nomor nota persetujuannya. Setelah nota persetujuannya itu kita klik, artinya sudah ada NP-nya. Kemudian kami cetak KP. Cetak KP dalam hal ini langsung terkirim ke pemaraf secara digital, dan setelah diparaf oleh pejabat yang punya kewenangan untuk memaraf sesuai dengan spesimen. Setelah diparaf, kemudian nanti akan terkirim ke penandatangan spesimennya, yang tanda tangan secara digital. Kemudian setelah selesai ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani, yang berwenang, kemudian nanti kami siapkan D13-nya. Kami sampaikan ke bagian penerimaan dokumen berkas, balik lagi Bu ke administrasi penerimaan, bahwa usulan ini sudah selesai, ACC berapa gitu kan, yang ACC aja ya Bu ya. Adapun nanti yang PTL kan nanti udah tersampaikan yang ACC. Kemudian dari usulan tersebut yang ACC itu di bagian si penerimaan nanti yang akan membuka kuncinya, artinya instansi pengusul akan dapat mengunduh ya atau mendownload NP tersebut sampai situ. Artinya sudah kalau 4B ke bawah itu sudah dokumen DS sudah udah digital signature. Jadi udah tanda tangan digital melalui sistem teken digital. Jadi sekarang sudah DS, kecuali yang 3 jabatan yang di 4C ke atas itu masih, karena Seknek masih memerlukan dokumen fisik karena belum teken digital di sana. Tapi yang sudah dikuasakan ke kepala BKN yang eselon 2A, 2B dan jabatan 4 Madya, yang jabatan fungsional Madya yang 4C tapi Madya, terutama di daerah-daerah yang dikuasakan ke kepala BKN untuk menerbitkan SK-nya, itu udah DS. Jadi SK-nya memang berubah. Jadi dapatnya 2 sekarang, ada persetujuan teknis itu yang isinya itu ada hak-hak kepegawaiannya, semua hak kepegawaian di situ, dan kemudian ada SK-nya yang hanya menyesuaikan dengan Seknek seperti itu. Ini tuh Bu. Jelas sekali ya proses bisnis dari pengajuan kenaikan pangkat. Kan selama ini juga banyak yang telepon masuk nih Pak ke Humas yang menanyakan status kenaikan pangkat kita udah sampai mana ya gitu. Sedangkan yang bisa menjawab adalah unit teknisnya, yaitu Direktorat Kenaikan Pangkat. Banyak juga laporan yang masuk nih kayak lapor kita. Tentunya pertanyaannya selalu sama, SK kita sudah sampai mana? Lalu oleh Humas diteruskan ke unit teknis kenaikan pangkat, nanti dijawab oleh PIC yang bersangkutan. Dan terasa sekali sekarang sudah dipermudah ya dengan adanya doku digital. Lebih transparan juga. Iya, lebih transparan juga. Jadi teman-teman dari daerah tidak perlu jauh-jauh datang ke BKN membawa berkas tumpuk untuk mengajukan kenaikan pangkatnya, sekarang jauh lebih mudah. Dan karena COVID ini jadi kita lebih banyak berinovasi ya Pak ya. Tentunya BKN selalu mengoptimalkan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan selalu lebih baik lagi. Mungkin masih ada waktu, kita boleh 1 pertanyaan lagi Bapak Agus dan Pak Ari. Baik Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengajukan pertanyaannya secara online. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi nih dari Ibu Nis Abdiana. Ibu Nis Abdiana dari guru MTSN 3 Madiun. Apakah masih online Ibu Nis Abdiana? Iya. Oh ya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Jadi persilakan Ibu mengajukan pertanyaannya Ibu. Ya, saya di sini
CPNS baru tahun 2019 kemarin, saya sangat tertarik dengan adanya program penyesuaian masa kerja. Kebetulan saya sebelumnya honor di yayasan yang di bawah Kemenag juga. Jadi di situ saya mendapatkan SKGTY 2010. Nah, dengan adanya penyesuaian masa kerja, apakah itu akan berdampak pada kenaikan pangkat? Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Halo? Ya, halo Bu, silakan Bu. Oke. Ya, itu dulu Pak. Baik, Ibu Abdiana, yang pertama adalah di dalam Perubahan Nomor 14 tahun 2018 tentang pengadaan bagi CPNS yang memiliki pengalaman bekerja sebelumnya, maka dapat diakui menjadi masa kerja tambahan atau masa kerja bawaan berikutnya. Jadi bagi PNS bekerja di instansi pemerintah, maka diakui sepenuhnya 1 tahun contohnya gitu. Bagi yang bekerja di instansi swasta, maka dihitung separuh. Nah, dihitung separuh. Nah, tetapi saya sebutkan tadi karena Bu Abdiana adalah mempunyai pengalaman bekerja kemudian dihitung, maka untuk penghitungan kenaikan pangkat berdasarkan SK CPNS. CPNS umpamanya 1 April 2016, maka 1 April 2020 pas 4 tahun. Walaupun memiliki masa kerja tambahannya adalah umpamanya 2 tahun atau 3 tahun. Karena memang untuk kenaikan pangkat dihitung adalah berdasarkan pangkat terakhir atau SK CPNS-nya Bu Ardiana. Gitu Bu. Oh, iya Pak. Terus, ya sudah jelas yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua boleh ya Pak? Silakan. Pertanyaan yang kedua saya ingin menanyakan tentang mutasi yang tadi penjelasan di slide itu ada permintaan sendiri. Iya. Nah, tolong penjelasannya Pak. Baik, Bu. Jadi begini, yang pertama kita perhatikan adalah mutasi itu pertama adalah dibagi 2, mutasi karena dinas. Yang kedua adalah mutasi karena permintaan sendiri. Artinya apa? Sebetulnya adalah PNS mutasi itu dapat dilakukan, contohnya adalah mutasi karena keperluan dinas. Contohnya instansi A membutuhkan Ibu Ardiana, itu bahasa mutasi karena dinas. Tapi yang saat sekarang ini adalah lebih banyak adalah mutasi karena permintaan sendiri. Nah, oleh karena itu permintaan sendiri tentunya adalah syarat-syaratnya hampir sama dengan mutasi karena dinas tadi. Ada lulus butuhnya, ada analisis jabatannya, kemudian terpenuhi peraturan-peraturan yang lain tadi Bu. Jadi Bu Ardiana umpamanya dari Madiun pengen pindah ke umpamanya ke Pasuruan atau ke Blitar, maka tentunya adalah persyaratan-persyaratan yang sesuai diatur ketentuan itu harus terpenuhi. Walaupun Ibu karena mungkin tadi saya katakan mengikuti suami kan itu. Makanya kalau di instansi, dalam satu instansi pun karena kebutuhan organisasi bisa saja seorang PNS dari Kabupaten A pindahkan ke Kabupaten B karena kemudian dia guru SMA atau SMK kan wilayahnya provinsi. Makanya itu karena mutasi karena dinas. Kalau permintaan sendiri tadi mengajukan ketentuannya juga perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 Bu. Bagaimana Ibu? Halo Ibu Nice. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Apakah terputus? Putus-putus. Oke. Mungkin ada, oh ya Ibu Nice bagaimana? Ya, sudah insya Allah paham. Sudah jelas, oke. Ya, Masih ada yang ingin terima kasih Pak. Ibu? Sudah cukup? Sepertinya ada gangguan dari sementara tidak ada internetnya ya. Nah, Ibu Ica mungkin karena Ibu bekerja di Kementerian Agama, maka kewenangan sepenuhnya adalah di Kementerian Agama. Jadi kalau Ibu dari Madiun mau pindah ke MTS yang ada di Surabaya, maka sepenuhnya kewenangan ada di Kementerian Agama atau di Biro Kepegawaian Kementerian Agama, tentunya dengan usul dari Kanwil kantor Kementerian Agama yang ada di Surabaya, Jawa Timur, gitu Bu. Oh iya Pak, siap.
Terima kasih Pak atas informasinya. Baik, terima kasih Bu Nice. Langsung saya ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, karena kita waktunya hanya tinggal sedikit. Yang masuk di ruang obrolan kita dari Ibu Aldiani. Ibu Aldiani merupakan seorang bidan pelaksana. 3,5 tahun di golongan 2D, mengusulkan kenaikan pangkat ke 3A. Apa bisa naik pangkat tanpa diklat Jafung karena tidak ada diklat Jafung selama pandemi? Baik, Ibu. Jadi memang begini, di peraturan Permenkes nomor 18 kalau nggak salah, nomor 18 tahun 2017 itu diaturkan bagi PNS yang menduduki jabatan bidan maupun perawat, setiap kenaikan jenjang harus ada uji kompetensi. Nah inilah menjadi syarat bagi Ibu dari bidan pelaksana 2D ke 3A, tentunya di dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan Permenkes harus mengikuti uji kompetensi. Makanya BKN nanti Ibu untuk usul kenaikan pangkat pasti ditanyakan mana uji kompetensinya. Kemudian penyelenggaraan uji kompetensi itu diserahkan sepenuhnya di instansi pembina adalah Kemenkes atau Dinas Kesehatan itu Bu. Bagaimana Ibu Aldiani? Ada yang ditanyakan lagi? Iya, kalau di sini Pak, kalau bidan itu bukan uji kompetensi, tapi dia diklat Jafung. Nah, diklat Jafung, ya diklat jabatan fungsional. Nah, itu kita udah konfirmasi dari awal tahun itu udah nggak ada karena alasan COVID. Ya betul Bu, untuk bidan memang di dalamnya PPL ataupun uji Jafung itu. Ya BKN di dalam penyelenggaraan usul kenaikan pangkatnya pasti nanti akan menanyakan uji kompetensi atau diklat Jafungnya tadi untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Karena memang diatur peraturannya di Permenkesnya begitu Bu. Satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Ini saya lagi mengusulkan pindah dari instansi Penajam Pasir Utara ke Kabupaten antar provinsi di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Nah, ini berkas saya udah selesai semua dan menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Nah, saya dapat informasi kalau di BKN itu nggak proses kalau dia tenaga kesehatan karena alasan COVID juga. Apa betul? Begini Bu, di dalam surat edaran dari Sekjen Kemenkes itu bagi tenaga kesehatan untuk sementara memang ada depending. Nah, gitu. Tetapi memang kemudian yang kedua, jika di daerah usul sana menerima sana itu memang sangat membutuhkan, tergantung dari Kemendagri dan Kemenkes nanti untuk boleh melepas atau tidak. Memang ada edaran dari Sekjen Kemenkes di masa COVID ini untuk sementara tenaga kesehatan adalah ditunda untuk mutasinya. Begitu Bu. Nah, kita tunggu saja peraturan Kemenkes berikutnya Bu. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana? Sudah cukup Ibu Aldiani? Sudah cukup? Terjawab dengan jelas? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa langsung saja. Bapak Ibu yang masih online yang pertanyaannya belum sempat terjawab oleh narasumber. Kalau belum ada, sambil menunggu mengisi waktu, kita kilas balik sedikit ya Pak tentang diskusi kita hari ini. Ini kan kelas online pelayanan terpadu pertama kita ya, suatu inovasi dari BKN untuk memberikan pelayanan publik di masa pandemi. Karena selama ini kan kita menerima tamu yang datang ke pelayanan terpadu kita ya Pak di gedung 1. Mungkin untuk mengurangi aktivitas pertemuan tatap muka, makanya BKN berinovasi untuk membuat kelas online ini yang pertama. Nanti akan ada selanjutnya lagi dengan tema kepegawaian yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Dari diskusi kita dari pukul 10 tadi sih ada beberapa yang menarik perhatian, kebanyakan itu
banyak teman-teman PNS yang belum memahami betul bagaimana sih proses mutasi, syaratnya apa aja, belum lagi kenaikan pangkat, proses bisnisnya juga mereka belum paham betul. Mungkin dengan adanya diskusi kita secara online ini, teman-teman PNS lain yang baik yang hadir secara virtual maupun menyaksikan live YouTube kita akan lebih paham. Jadi tidak sering bertanya, SK saya sudah sampai mana, karena ada proses bisnis yang harus dilalui. Tapi dengan adanya doku digital tadi mempermudah dengan proses bisnisnya yang darinya tadinya manual menjadi digital. Dan tentu saja untuk taken digital ya Pak tadi ya, juga mempercepat ya proses bisnis yang dari sebelumnya manual. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Ingin saya tambahkan, jadi bagi PNS semuanya atau ASN semua yang saat sekarang ini mungkin sedang akan proses usul kenaikan pangkat, sebetulnya bisa diunduh dulu adalah di My SAPK. Di My SAPK adalah di Android-nya, bagi PNS semuanya bisa mengunduh, bisa mendownload. Nanti di situ akan tertera data-data PNS, termasuk pada waktu proses untuk kenaikan pangkat. Kenapa? Notifikasi di dalam SAPK itu akan muncul langsung di My SAPK bagi PNS semuanya. Jadi kalau saya naik pangkat sudah muncul lah. Kalau pertimbangan teknisnya sudah ada, nanti kapan SK-nya akan tertera juga di dalam My SAPK. Artinya bagi PNS semuanya, kalau mungkin nanti tidak bisa bertanya, mungkin download langsung di My SAPK. My SAPK nanti sebagai dasar untuk mengetahui notifikasi pertimbangan teknisnya, notifikasi kenaikan pangkatnya, itu akan tertera di situ. Oh berarti saya sudah tinggal naik pangkat, tinggal nunggu SK, keluar SK-nya dari instansinya. Tadi juga seperti yang Bapak Ari sampaikan ya Pak ya, jika ada syarat yang masih kurang akan disampaikan ke PIC melalui WhatsApp ya Pak ya. Jadi dipermudah oleh BKN dengan prosesnya diinfokan kepada yang bersangkutan melalui WhatsApp. Jadi tidak berlama-lama lagi ya Pak ya, agar yang bersangkutan bisa segera melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi. Mungkin terakhir ada lagi yang ditambahkan atau disampaikan oleh Pak Ari sebelum kita tutup Pak acaranya? Terima kasih Bu. Mungkin saya hanya menambahkan terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat ya, dengan data pendukung doku digital, bahwa surat sebelumnya tentang batas waktu kenaikan pangkat untuk periode April 2020 dan 1 Oktober 2020 ini masih berlaku. Artinya instansi baik pusat maupun daerah dengan surat yang lama itu bahwa batas waktu untuk usul SAPK dan dokunya itu akhir bulan Agustus. Kemudian untuk kelengkapan berkasnya itu kan sudah dengan ternotifikasi, sudah tersampaikan dengan melalui WhatsApp, tetapi di surat itu masih di pertengahan bulan September, ini tujuannya agar BKN dapat menetapkan dan memberikan NP-nya itu tepat waktu dan tepat pada orangnya, artinya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya cukup sekian materi kita untuk kenaikan pangkat dan mutasi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir secara virtual melalui Zoom dan menyaksikan melalui live YouTube kami, BKN Official, ASN Kini Beda. Ini merupakan kali pertama BKN mengadakan layanan terpadu secara online. Nanti berikutnya akan ada tema kepegawaian yang lain. Kami umumkan atau kami infokan melalui media sosial resmi kami. Dan yang terima kasih juga kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi mengenai kenaikan pangkat.